Shalom, selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan para pejuang pendidikan Kristen di seluruh Indonesia, pendengar setia Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia yang berkolaborasi dengan Bara Digital Ministry dalam live streaming yang diselenggarakan setiap hari Kamisnya. Dan puji Tuhan karena malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk belajar kembali topik yang sangat menarik dan relevan untuk kita pelajari bersama-sama, dan bagaimana kita sebagai pengajar atau pendidik-pendidik Kristen semakin dibekali untuk memajukan pendidikan Kristen di Indonesia. Nah, topik yang akan kita bahas yaitu pendidikan layak, bekal anak, harapan bangsa. Nah, sudah hadir dengan kita narasumber yang sangat luar biasa, handal juga dalam bidang pendidikan Kristen. Beliau adalah Pendeta Marex Joseph, MTH. Beliau merupakan dosen teologi, juga sekaligus penyuluh agama Kristen Kota Batu, Jawa Timur. Kita akan bersama-sama belajar melalui hambanya, Pendeta Marex, pada malam hari ini. Dan 30 menit ke depan kita akan dibekali dengan materi yang memberikan kita pencerahan bagaimana kita dibekali untuk memberikan bekal kepada anak-anak yang kita didik. Pendidikan yang layak untuk anak-anak yang kita didik. Bapak Ibu jangan lupa untuk di-share juga kepada teman-teman atau rekan-rekan Bapak Ibu yang lainnya, supaya banyak orang juga belajar dan diberkati melalui sharing pada malam hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami akan belajar pada malam hari ini. Kami mohon hikmat dan pimpinan kuasa Roh-Mu yang kudus, menolong dan memampukan kami untuk mengerti materi yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk memberkati kami pada malam hari ini. Berkati Pak Marex yang akan menyampaikan materi dengan segala persiapan yang sudah dilakukan, kiranya materi yang sudah disiapkan ini menjadi berkat untuk setiap pendengar yang mengikuti secara langsung maupun secara siaran ulang. Terima kasih ya Bapak. Media perangkat yang kami gunakan semua Tuhan berkati agar boleh berproses dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya langsung serahkan kepada Pak Marex. Baik, shalom, selamat malam para pendengar MPK yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Ibu Susan untuk kesempatan yang boleh diberikan kepada saya untuk membagikan materi yang akan sama-sama kita bahas di malam hari ini. Materi hari ini ada dengan tema pendidikan layak, bekal anak, harapan bangsa. Ini tema yang sangat menarik untuk kita boleh diskusikan bersama di malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, karena pendidikan hari ini menjadi bagian yang sangat penting untuk kita bicarakan. Bahkan hari demi hari, tahun demi tahun, bahkan berbagai macam perubahan yang boleh terjadi, tapi pendidikan menjadi salah satu bagian yang tidak boleh sama sekali diabaikan. Nah, malam hari ini saya ingin membagikan materi ini dengan mengawalinya untuk Bapak Ibu semua memperhatikan konteks kehidupan kita di saat ini ya. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan di sini ada banyak anak di Indonesia masih mengalami yang namanya kesenjangan atau ada gap dalam mengakses pendidikan yang layak. Nah, kenapa demikian? Hal ini terjadi karena ada beberapa faktor gitu ya. Faktor-faktor yang kita bisa perhatikan dalam kehidupan di dunia pendidikan, entah itu di daerah kita masing-masing atau mungkin juga di daerah-daerah yang ada di pinggiran, bahkan juga di daerah-daerah yang sulit dijangkau, kita bisa memperhatikan ada beberapa hal gitu ya, yang pada akhirnya memungkinkan beberapa sekolah atau beberapa tempat pendidikan itu dalam tanda kutip tidak memiliki aksesnya atau
Kalau dalam hal ini kita sama-sama bahas, pendidikan yang layak itu masih belum diterima di sana. Nah, khususnya kita perhatikan di, sekolah-sekolah di perkotaan yang relatif, lebih maju ya dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada di pedesaan atau di daerah tertinggal, terpencil, dan terabaikan begitu ya. Di sana kita bisa mendapati ada banyak persoalan gitu ya, banyak masalah yang kemudian menjadi faktor kenapa anak-anak kita hari ini walaupun dengan berbagai macam kemajuan yang boleh dialami dan dirasakan, tapi pendidikan yang layak itu masih belum diterima 100% oleh semua anak yang ada di Indonesia. Maka dari itu tidak sedikit ada anak-anak yang harus putus sekolah begitu ya. Lalu kemudian kita bisa lihat, alasan-alasannya kenapa mereka bisa, mengalami putus sekolah. Jadi bisa dilihat dari, faktor ekonomi atau kurangnya dukungan dari orang tua maupun keterbatasan sarana dan prasarana. Tapi sebenarnya bukan hal ini saja, ada beberapa faktor yang lain juga yang nanti kita akan bahas bersama dan, ada hal-hal yang baik yang ingin saya sampaikan buat rekan-rekan, di malam hari ini. Tapi kita lihat dulu, lebih konteks yang lebih kecil lagi yang kita perlu perhatikan dari data yang ditampilkan oleh UNICEF yang saya kutip gitu ya. Di sana kita bisa memperhatikan ada kurang lebih 4,1 juta anak Indonesia itu masih berisiko tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Ini jadi catatan yang perlu kita garis bawahi karena, eee, apa yang disampaikan oleh UNICEF ini, menjadi hal yang perlu kita tindak lanjuti, khususnya kita sebagai para pendidik, sebagai para pimpinan, entah itu di sekolah atau bahkan juga, kita yang turut ambil bagian dalam yayasan yang mendirikan sekolah tersebut, kita punya tanggung jawab yang besar untuk memperhatikan hal ini sebagai, warning buat kita, supaya pada akhirnya kita bisa memberikan, mmm, hal-hal yang bisa berdampak baik untuk dunia pendidikan kita. Di dalam catatan yang saya, coba ambil selanjutnya itu ada 9% anak usia sekolah itu mereka pada akhirnya tidak memiliki kesempatan untuk bersekolah. Jadi 9% itu bukanlah angka yang, kecil yang kemudian kita merasa ya itu harus diabaikan saja, itu kemudian menjadi, bagian yang perlu kita renungkan, kenapa harus ada 9% anak yang ada di Indonesia ini mereka tidak mendapatkan akses yang terbuka untuk mereka bisa mendapatkan pendidikan. Kalau dalam catatan, data Bank Dunia, dikatakan kualitas pendidikan Indonesia itu berada di bawah rata-rata, OECD. Jadi ini adalah salah satu organisasi yang mencoba menyoroti, terkait dengan perkembangan ekonomi dan sosial yang ada di dunia dan ini, rapor merah buat kita. Walaupun hari-hari ini kita bisa sama-sama memperhatikan begitu ya, pemerintah punya perhatian khusus, tapi, kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh pemerintah itu juga masih menjadi usaha atau upaya yang, dilakukan untuk mengurangi ini, angka-angka yang kita boleh perhatikan di malam hari ini. Dan kita perlu ada tindak lanjut yang nyata untuk memperhatikan dan menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Nah, saya coba melihat lagi, lebih jauh terkait dengan apa yang saya saksikan secara langsung. Saya, memperhatikan pendidikan yang layak itu masih belum diakses
oleh semua anak di Indonesia. Kenapa demikian? Karena eh, akses pendidikan itu hanya sangat diprioritaskan di beberapa daerah tertentu. Seperti misalkan kita perhatikan di daerah kita di Jawa sini, ini menjadi prioritas atau bisa dikatakan role model. Pendidikan di Indonesia itu seperti apa, kita kiblatnya lihat ke eh, Indonesia di bagian barat, khususnya di Pulau Jawa. Sementara kalau kita perhatikan di beberapa daerah yang secara nyata saya kunjungi langsung dalam pengalaman pelayanan saya pernah tahun 2016 pergi ke daerah NTT. Di sana, khususnya di daerah Alor, saya mendapati ada banyak sekali anak-anak yang mereka itu merasa bahwa pendidikan itu bukanlah sesuatu hal yang penting. Kenapa demikian? Karena dilihat dari fasilitas yang mereka nikmati, fasilitas yang ada sehingga membuat anak-anak di sana itu tidak terlalu antusias dalam menggapai apa yang menjadi cita-cita mereka melalui pendidikan. Di Alor ada beberapa tempat yang saya kunjungi, khususnya di beberapa sekolah itu mereka dari sisi fasilitas itu sangat kurang, bahkan juga dari sisi tenaga pengajar itu tidak cukup memadai, begitu ya. Dari sisi fasilitas, kita lihat di foto yang saya coba tampilkan ini, itu masih jauh daripada kata layak, begitu ya. Kalau di foto bagian kiri yang Bapak Ibu bisa perhatikan di sana, itu saya ajarkan anak-anak SD dan juga anak-anak SMP, mereka di sana bersukacita ketika ada orang yang datang dan membagikan pendidikan untuk mereka, begitu. Tapi hal ini berbanding terbalik dengan situasi yang ada di sana oleh karena fasilitas dan juga SDM yang sangat kurang sehingga membuat mereka itu pada akhirnya tidak terlalu antusias begitu ya untuk berusaha mendapatkan pendidikan. Nah, lalu kemudian saya juga baru 2024 dalam perjalanan pelayanan saya ke masih di daerah NTT, tapi khususnya saya pergi ke daerah Sabu, di sana juga saya mendapati ada beberapa sekolah yang dari sisi fasilitas tidak memadai. Kalau foto yang bagian kanan itu adalah pengalaman istri saya yang pernah dia bagikan dalam pengalaman pelayanannya menjadi guru di daerah NTT juga gitu ya, tapi ini tepatnya di Soe. Di sana dia menyaksikan sendiri bahwa betapa anak-anak di sana itu mereka sangat tertinggal dari segi pendidikan. Eee, Kalau dilihat dari pengetahuan, kenapa demikian? Hal ini dilihat dari, eee, fasilitas yang mereka dapatkan di sana. Jadi akses pendidikan dari segi, gedung, dari segi apa, tempat mereka belajar, bahkan juga dari segi fasilitas pembelajaran, itu tidak menjawab apa yang jadi kebutuhan mereka. Sementara kalau kita mau bandingkan dengan apa yang ada di sini di Jawa, itu kita ya bisa melihat gitu ya, banyak anak-anak yang bisa dengan mudah mengakses pendidikan yang layak itu seperti apa. Walaupun ada beberapa yang kita bisa temui di Jawa ini, ada beberapa daerah di pinggiran-pinggiran itu yang juga masih belum setara dengan mereka yang ada di daerah perkotaan, begitu. Tapi fakta yang saya tunjukkan ini, memperlihatkan kepada kita bahwa memang saat ini anak-anak kita sangat membutuhkan begitu, ada urgensi yang seharusnya, eee, bisa mereka nikmati dalam
pendidikan yang layak itu. Sehingga kita sebagai para pemangku kepentingan, entah itu pemimpin di yayasan maupun para pemimpin di sekolah dan juga para guru, pengajar, pendidik itu harus benar-benar serius memikirkan tentang hal ini. Nah, ini salah satu yang saya juga ambil sebagai fenomena yang baru-baru ini saja dialami gitu ya. Ini terjadi di Kota Batu tempat saya tinggal, tempat saya mengajar, tempat di mana saya menghabiskan banyak waktu juga dalam pelayanan. Di sini ada satu kesaksian dari Pak Wakil Wali Kota, Mas Heli, ketika melihat kondisi ada di salah satu sekolah yang kondisinya itu sudah sangat-sangat tidak layak untuk di mana anak-anak di sana itu bisa melakukan aktivitas bersekolah atau mengakses pendidikan. Jadi melihat kondisi yang demikian, pada akhirnya Pak Wali merasa prihatin dan kemudian harus langsung turun tangan untuk menyelesaikan ini. Dan ini menjadi gambaran bahwa ternyata di Jawa juga, di Pulau Jawa ini, di mana kita lihat pendidikan itu sudah sedemikian maju pun, ada beberapa sekolah yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak yang sebagaimana mestinya mereka bisa dapatkan, begitu. Oleh karena itu, kita perlu pikirkan gitu ya, kita perlu lihat gitu dan renungkan secara pribadi bahwa pendidikan yang layak itu bukan lagi menjadi sebuah pilihan, tapi itu harus menjadi life support system supaya pada akhirnya kita bisa menyediakan tempat yang baik bagi generasi kita ke depan, sehingga masa depan bangsa Indonesia ini bisa cemerlang sebagaimana apa yang menjadi visi, misi, dan impian kita bersama di tahun 2045 atau 2040 kita bisa menjadi Indonesia emas begitu. Nah, kalau kita tidak punya konsep ini, saya yakin ya kita hanya melihat visi itu sebagai sebuah mimpi yang tidak akan pernah terjadi. Maka dari itu kita perlu memahami secara menyeluruh tentang konsep pendidikan yang layak itu seperti apa. Pendidikan yang layak yang dimaksudkan di sini adalah pendidikan yang merata, yang berkualitas, yang relevan dengan zaman serta membangun karakter anak. Itu yang harusnya menjadi hal yang penting untuk kita pahami bersama. Salah satu tokoh Bapak Pendidikan Nasional yang kita kenal sampai hari ini, Bapak Kiai Ki Hajar Dewantara, dia pernah menyatakan bahwa pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun yang dimaksudkan pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat itu dapat mencapai yang namanya keselamatan, mencapai yang namanya kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Artinya apa? Kita harus menyadari bahwa pendidikan itu menjadi penuntun dalam kehidupan anak-anak kita. Maka dari itu, akses pendidikan yang layak itu harus mereka terima. Salah satu filsuf pendidikan pernah juga menyatakan bahwa pendidikan bukan persiapan untuk hidup, melainkan pendidikan itu adalah hidup itu sendiri. Artinya, pendidikan yang layak harus menyentuh kehidupan nyata dari anak-anak kita, dari generasi-generasi kita yang ke depan akan menjadi pemimpin yang akan
memajukan bangsa dan negara kita ini. Maka dari itu kita harus punya perhatian khusus kepada mereka. Kita tidak hanya lagi bicara soal teori atau hal-hal yang sifatnya ada dalam pikiran, tapi itu benar-benar nyata hidup dalam kehidupan anak-anak kita, sehingga mereka dapat memahami secara menyeluruh apa yang kedepannya mereka harus lakukan. Yang berikut, kita juga perlu melihat bahwa pendidikan yang layak itu penting oleh karena ada beberapa alasan. Yang pertama, ini adalah bekal untuk generasi kita di masa depan. Jadi pendidikan itu menolong anak mengembangkan talenta mereka, mengembangkan keterampilan mereka, dan juga itu meningkatkan daya saing mereka dengan generasi-generasi yang ada di luar sana dari negara-negara lain, atau anak-anak kita mampu bersaing secara global. Nah, ini hal yang perlu kita perhatikan, menjadi urgensi untuk melihat bahwa anak itu harus mendapatkan pendidikan yang layak. Salah satu tokoh pendidikan yang cukup kritis menyuarakan tentang hal ini, yakni Paulo Freire. Dia pernah juga menyampaikan bahwa pendidikan itu harus dilihat sebagai praktek pembebasan yang mampu membawa anak itu lepas dari yang namanya kebodohan dan penindasan. Kita nggak boleh menganggap remeh tentang pendidikan yang layak kepada anak. Karena kalau kita menganggap remeh, maka yang terjadi ke depan adalah anak-anak kita akan dibodohi, dibodoh-bodohi, anak-anak kita akan ditindas, dan anak-anak kita tidak akan maju menjadi seorang pemimpin di masa depan, dan kemudian membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Lalu kemudian yang kedua, kenapa pendidikan yang layak itu penting? Karena ini adalah bagian dari mimpi kita bersama, bahwa anak-anak kita ini adalah harapan bangsa. Bangsa ini dapat maju itu bukan hanya karena sumber daya alam yang kita miliki. Kita mungkin bisa bangga dengan apa yang kita punya dari SDA-nya kita, gitu ya. Tapi kita perlu bertanya juga, apakah SDM kita itu sangat memadai? Sehingga kita dapat melihat anak-anak kita, generasi-generasi kita yang nanti ke depan akan menjadi pemimpin ini, apakah mereka mampu kita hadirkan untuk menjadi harapan bagi bangsa ini. Salah satu tokoh yang sangat populer yang kita kenal dengan nama Nelson Mandela, dia pernah mengatakan bahwa education is most powerful weapon which you can use to change the world. Pendidikan itu menjadi jalan untuk kita dapat melakukan perubahan besar. Dan kita dapat memulainya dari hal-hal yang kecil. Kita tidak boleh menganggap enteng bahwa anak-anak yang hari ini ada untuk bangsa ini bukanlah menjadi bagian penting dari kehidupan masa depan bangsa kita. Justru itu menjadi pemikiran yang keliru. Anak-anak yang hari ini ada itu menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan bangsa ini ke depan. Mereka adalah bagian yang terpenting untuk kita bisa investasi melalui pendidikan, sehingga kita dapat melihat perubahan besar akan terjadi ke depan dalam kehidupan bangsa kita. Yang berikut terkait dengan masih tentang pendidikan yang layak, ini menjadi bagian yang sangat penting, bahwa pendidikan yang layak itu pada akhirnya dapat mengurangi kesenjangan sosial. Jadi pendidikan itu adalah salah satu cara yang paling efektif untuk kita dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Hari ini kita bisa lihat ada banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan yang namanya kesenjangan sosial atau kemiskinan. Hal itu harus didasari dengan pendidikan, tidak bisa dengan hal-hal yang lain.
Kalau program yang terbaru itu terkait dengan MBG. Betul, saya setuju dengan apa yang jadi konsep dari pemerintah yang hari ini juga melihat bahwa makanan bergizi gratis itu juga menjadi bagian untuk mendukung pendidikan yang layak untuk anak. Tapi yang paling esensial dari itu adalah bagaimana anak sungguh dapat gitu ya, pendidikan yang layak itu melalui semua proses pembelajaran yang dia alami di sekolah. Lalu kemudian yang berikut adalah bagaimana kita juga melihat pendidikan yang layak itu penting oleh karena pendidikan dapat membangun karakter dan moral bangsa kita. Gitu ya. Salah satu ahli pendidikan karakter dia pernah menjelaskan bahwa tanpa pendidikan karakter anak hanya akan menjadi cerdas tapi bisa berbahaya bagi masyarakat. Di satu sisi kita bisa lihat pendidikan yang layak itu adalah bagian yang wajib kita berikan, tapi pendidikan yang layak itu bukan hanya bicara tentang fasilitas. Pendidikan yang layak itu juga berbicara tentang kualitas para pendidik dan pengajar. Disinilah letak fungsi dan tanggung jawab kita sebagai pengajar dan pendidik. Kita harus menanamkan nilai-nilai karakter dalam setiap upaya pendidikan kita. Di sanalah kita dapat memberikan pendidikan yang layak bagi anak. Sehingga pada akhirnya ke depan kita dapat mengalami perubahan yang signifikan oleh karena anak-anak kita boleh dipersiapkan mulai dari hari ini. Kita kembali kepada apa yang pernah diajarkan di dalam Alkitab yang menjadi landasan pemikiran kita sebagai orang-orang percaya. Amsal 22 ayat 6 misalkan, penulis pernah mencatat dalam Amsal 22 ayat yang ke-6 bahwa mendidik anak sejak dini itu adalah investasi jangka panjang. Jadi itu bagian yang tidak boleh kita abaikan. Kalau hari ini kita bisa melihat anak-anak kita mendapatkan pendidikan, itu adalah hal yang baik untuk kita ke depan. Itu adalah investasi terbesar kita. Mungkin hari ini belum terlihat, tapi 5-10 tahun ke depan bahkan lebih, kita dapat melihat perubahan besar terjadi di tengah-tengah bangsa kita oleh karena anak-anak kita dapat pendidikan yang layak sejak dini. Ulangan 6 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 juga menekankan hal yang sama, tapi dilihat dari sisi tanggung jawab. Dimulai dari orang-orang terdekat. Jadi pendidikan itu adalah tanggung jawab keluarga, pendidikan itu adalah tanggung jawab dari komunitas iman, orang percaya, bahkan juga pendidikan itu bukan hanya bicara tentang bagaimana anak itu bisa bersekolah saja, tapi dia sungguh mengetahui tentang tanggung jawab dia dalam perjalanan kehidupannya ke depan. Salah satu tokoh gitu ya dalam Alkitab yakni Yesus sendiri telah memberikan teladan yang baik. Yesus sebagai sang guru yang agung itu telah menunjukkan kepada kita bahwa mengajar itu bukan hanya dengan kata-kata kita, tapi juga harus melalui teladan hidup. Yesus berkali-kali menunjukkan contoh yang nyata dalam pelayanannya dia ketika dia berkhotbah, ketika dia menyampaikan pengajarannya. Dia tidak hanya menyampaikan itu melalui perkataannya dia, tapi juga melalui tindakan yang dia lakukan. Ketika ada anak-anak yang datang, dia menyambut dengan tangan terbuka, dia memberikan pengajaran yang baik kepada banyak orang yang saat itu mengikuti dia, dan dia selalu meminta supaya mereka melihat anak itu sebagai pribadi yang penting, menjadi bagian dalam kerajaan surga. Lalu kemudian yang terakhir dari perspektif Alkitab,
kita dapat melihat bahwa pendidikan yang layak itu sudah sejak dahulu ditekankan. Ini kita dapat lihat dalam prinsip Imago Dei yang sudah difirmankan sejak pertama kali manusia itu diciptakan. Teman-teman bisa perhatikan bahwa setiap anak itu adalah gambar Allah. Ingat, gambar Allah, Imago Dei. Mereka, artinya mereka itu berharga. Mereka layak untuk mendapatkan yang namanya pendidikan yang pada akhirnya dapat memanusiakan mereka secara pribadi. Jadi konsep Imago Dei itu karena melekat dalam kehidupan kita manusia, dalam kehidupan anak, maka kita punya tanggung jawab yang besar untuk mengajarkan mereka menjadi orang-orang yang ke depan dapat membawa perubahan karena mereka memiliki karakter yang baik dan yang benar. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian yang tadi sudah saya sampaikan, tentunya bukanlah hal yang mudah untuk kita bisa menerapkan itu dalam kehidupan kita. Oleh karena kenyataannya, kita berhadapan dengan tantangan yang ada. Kalau dalam konteks kita saat ini, tantangannya itu apa? Yang pertama, kita bisa lihat kesenjangan digital yang ada, gitu ya. Dan ini menjadi tantangan yang nyata dalam kehidupan anak-anak kita yang saat ini sedang berusaha untuk ambil bagian dalam mengakses yang namanya pendidikan, begitu. Ada sekolah yang sudah menggunakan teknologi, bahkan sampai kepada teknologi AI yang hari ini sedang berkembang. Tapi kita harus juga lihat bahwa di beberapa daerah, di beberapa sekolah, ada sekolah-sekolah yang masih itu memiliki kekurangan. Bahkan kekurangan itu dapat kita lihat nyata dari kapur yang menjadi media pembelajaran mereka gitu ya, menjadi sarana pembelajaran mereka itu pun masih kurang. Jadi kita bisa lihat kesenjangan yang ada gitu ya dalam konteks saat ini. Ada sekolah yang sudah luar biasa maju, tapi ada juga sekolah yang masih sangat tertinggal. Nah, itu yang menjadi tantangan untuk kita bisa menjawab hal ini gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, bicara soal mentalitas. Jadi kita perlu menyadari bahwa di setiap sekolah atau di beberapa tempat di mana ada pendidikan di sana, kita memperhatikan dari segi pembelajaran yang terjadi, entah itu di sekolah atau tempat di mana anak-anak itu bisa mengakses pendidikan. Ada beberapa yang juga kita bisa lihat itu hanya sebagai sebuah formalitas. Jadi yang terpenting anak bisa tahu, yang terpenting anak mendapatkan pengetahuan, yang terpenting anak hanya terisi kognitifnya saja, tanpa perlu kita bisa lihat bahwa pendidikan karakter, pembentukan karakter, itu juga menjadi hal yang urgent, hal yang sangat penting. Makanya di beberapa tempat ada para pengajar pendidik yang datang itu hanya untuk memenuhi kuota mengajarnya mereka. Jadi mereka datang ngajar selesai pulang. Itu bukanlah pendidikan yang layak yang seharusnya diterima oleh anak-anak kita. Kita sebagai para pendidik punya tanggung jawab untuk melihat itu, bahwa proses pendidikan untuk dialami anak itu harus dimulai dari pembentukan karakter. Lalu kemudian yang ketiga, ini nyata terlihat dalam beberapa slide tadi yang sebelumnya yang sudah saya tampilkan terkait dengan pengalaman saya berkunjung langsung ke daerah timur maupun daerah yang paling barat. Kalau istri saya itu Nias, saya pernah pergi ke Nias, saya pernah mendapati di sana ada sekolah yang sebenarnya tidak layak. Sekolah yang jauh di tengah hutan, sementara di sana anak-anak rajin datang ke sekolah, tapi guru-gurunya itu tidak mau datang ke sana untuk mengajar anak-anak. Makanya di awal Januari tahun 2025 ini pernah ada
satu video viral kan, yang 3 anak datang ke sekolah, lalu kemudian mereka mengeluhkan ada guru-guru yang tidak ada satupun guru yang datang ke sekolah itu untuk mengajar. Nah, ini catatan kita, ini tantangan yang kita bisa lihat, krisis guru inspiratif. Jadi banyak guru yang kemudian berhenti, mereka hanya hadir sebagai pengajar, tapi tidak hadir sebagai pendidik yang sejati. Mereka kadang mengabaikan tanggung jawab mereka untuk mengajar dan mendidik anak. Itu hal yang sangat tidak patut untuk dicontoh, dan itu menjadi tantangan dalam kehidupan anak-anak kita saat ini. Apa yang kemudian kita dapat lihat untuk kita terapkan melalui materi yang malam hari ini sudah saya sampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu. Yang pertama, kita sebagai para pemangku kepentingan di yayasan, bahkan juga kita sebagai para pemimpin, kita harus hadir sebagai leadership with vision. Artinya apa? Kita sebagai pemimpin harus punya arah pendidikan yang tepat. Kita sebagai pemimpin harus punya visi ke depan. Kita punya tanggung jawab untuk melakukan perubahan, dan perubahan itu dimulai dengan memberikan seluas-luasnya akses pendidikan yang layak untuk anak. Dan itu harus diupayakan pertama kali oleh kita sebagai pemimpin. Mungkin Bapak Ibu sebagai pemimpin yang ada di yayasan, Bapak Ibu harus mengarahkan pendidikan itu dapat menjadi berkat. Jadi bukan hanya sekedar lahan bisnis, Bapak Ibu. Itu tanggung jawab kita di tingkat pemimpin yayasan. Lalu kemudian yang kedua, catatan saya terkait dengan manajemen with heart. Jadi ini ada di ranah kita sebagai kepala sekolah atau para pemangku kepentingan yang ada di sekolah, gitu ya. Kita punya tanggung jawab untuk melihat bahwa akses pendidikan yang layak itu harus menjadi nilai yang sangat berharga. Maka dari itu kita harus mengaturnya sedemikian rupa, tapi mengaturnya bukan hanya untuk kepentingan diri kita semata, tapi itu tulus dari hati kita yang benar-benar melihat kepada kebutuhan anak-anak kita supaya mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Ingat, Bapak Ibu kepala sekolah yang ada di sekolah-sekolah baik yang di perkotaan, di desa atau di daerah tertinggal, kita punya tanggung jawab melihat bahwa sekolah itu bukan hanya sebagai pabrik nilai. Anak datang ke sekolah lalu kemudian kita berikan nilai kepada dia. Tapi kita harus melihat bahwa ketika anak datang ke sekolah, kita lihat anak itu sebagai ladang untuk kita dapat menumbuhkan kehidupan melalui mereka. Jadi di sanalah kita dapat menumbuhkan harapan melalui kehidupan anak-anak kita ini. Maka dari itu kita punya tanggung jawab untuk memanage dengan baik, dengan hati. Kita sudah tidak lagi melihat kepada kepentingan diri kita. Lalu kemudian catatan yang ketiga, yaitu kepada para guru. Ini penerapan bagi para guru. Kita sebagai guru itu harus melihat bahwa mengajar itu haruslah timbul oleh karena ada sebuah gairah. Jadi, teaching with passion itu harus menjadi bagian dalam diri kita sebagai pendidik atau pengajar. Mungkin ketika kita mengajar, murid-murid lupa semua pelajaran yang pernah kita berikan. Tapi ingat, murid-murid kita tidak akan pernah lupa kepada pengajar-pengajar yang pernah menginspirasi mereka atau yang pernah memberikan kehidupan. Artinya mereka yang mendidik dengan hati, mereka yang datang bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban mereka untuk mengajar,
tapi juga mereka membagikan kehidupan mereka kepada anak, sehingga anak itu bisa mengalami proses pembentukan atau perubahan hidupnya. Jadi ini menjadi hal yang perlu kita lihat sebagai penerapan. Jadi untuk menutup materi yang saya sampaikan di malam hari ini, saya memperhatikan ada 4 hal gitu ya dari materi yang sudah saya bagikan buat Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, solusi konkret yang perlu kita lakukan adalah one child, one hope itu harus menjadi mindset kita sebagai para pemimpin yang ada di sekolah maupun di yayasan. Setiap sekolah harus melihat setiap anak itu sebagai harapan di masa depan. Oleh karena itu, kita punya tanggung jawab untuk mengembangkan mereka. Apa yang harus kita lakukan ketika kita lihat kenyataan bahwa anak-anak kita tidak mendapatkan pendidikan yang layak oleh karena fasilitas, sarana prasarana, bahkan semua alat-alat pembelajaran dan juga kualitas SDM yang mengajar anak-anak kita. Kita harus melihat anak ini sebagai investasi kita. Jadi one child, one hope itu harus ada dalam pikiran para pemimpin yayasan maupun para pemimpin sekolah. Lalu kemudian yang kedua dalam bagian penutup, bahwa digital equity project itu harus juga kita lihat sebagai solusi yang dapat kita munculkan untuk menolong anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi kita membagikan atau membuka akses pendidikan yang layak itu bukan hanya sekedar kita memberikan gadget atau sesuatu yang sifatnya teknologi buat mereka, tapi menyadarkan anak-anak untuk sadar akan literasi dari digital yang sehat itu juga seperti apa. Jangan tiba-tiba kita mau menuntut kesetaraan, kita kasih teknologi buat anak-anak tanpa kita membekali mereka. Itu juga salah. Yang ketiga adalah kita bisa lihat mentoring system itu harus menjadi langkah konkret untuk menjawab anak-anak bisa mendapatkan akses kepada pendidikan yang layak. Jadi guru harus hadir, pendidik, pengajar harus hadir, bukan hanya sebatas orang yang mentransfer ilmu, tapi orang yang membagikan kehidupan. Artinya harus menjadi mentor yang baik, harus menjadi pembimbing yang benar, harus bisa menjadi teladan buat mereka. Bahkan kita harus bisa membagikan apa yang seharusnya mereka bisa nikmati sebagai anak-anak yang ke depan dapat memberikan perubahan buat bangsa kita. Yang keempat, yang terakhir, yaitu kolaborasi komunitas. Sekolah, gereja, yayasan, pemerintah, masyarakat, bahkan semua kita punya andil, punya bagian untuk dapat berangkulan, bergandengan tangan, punya tanggung jawab untuk bergerak bersama supaya pada akhirnya anak-anak kita bisa menikmati pendidikan yang layak. Sehingga menjadi sangat tepat untuk kita dapat bermimpi ke depan bahwa pendidikan yang layak itu menjadi bekal yang penting untuk anak dan harapan bagi bangsa kita. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kita. Saya kembalikan kepada Ibu Susan. Iya. Wah, luar biasa sekali pemaparan dari Pak Marex pada malam hari ini yang sudah membekali kita, membuat kita belajar bahwa pendidikan layak hari ini bukan lagi sekedar pilihan, tetapi life support system bagi masa depan bangsa ya Pak ya. Ini adalah tanggung jawab kita bersama karena pendidikan layak akan menjadi bekal anak untuk mengembangkan talenta dan daya saing secara global. Sekaligus juga menjadi harapan bangsa dengan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Terima kasih sekali untuk Pak Marex buat pemaparan yang sangat luar biasa pada malam hari ini.
Ada sekitar 1 dan 2 pertanyaan yang akan saya tanyakan pada malam hari ini, Pak, melalui beberapa pertanyaan yang masuk. Jadi karena kita cukup terbatas juga dengan waktu, jadi saya membatasi 1, 2 pertanyaan saja. Pertanyaan yang pertama, jika kita melihat dalam konteks Indonesia saat ini ya, Pak, bagaimana kita bisa mengukur bahwa pendidikan itu sudah berhasil mengurangi kesenjangan sosial dan mengeluarkan anak dari lingkungan kemiskinan? Bagaimana pendidikan dapat membantu anak untuk mengembangkan, apa, semangat juang mereka untuk belajar, kepintaran mereka dan sebagainya, Pak, di tengah-tengah kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia saat ini? Iya, baik. Ini dari apa yang saya amati, yang saya perhatikan, mmm, waktu saya turun pelayanan ke Sabu misalkan ya. Di Sabu itu, mmm, anak-anak di sana itu, jarak dari rumah ke sekolah itu masih cukup jauh. Anak-anak itu biasanya ke sekolah masih menggunakan, akses jalan kaki. Jadi tidak menggunakan kendaraan dan lain sebagainya. Kalaupun ada, kendaraan yang digunakan, itu pasti orang tua mereka yang mengantarkan dengan alat transportasi yang seadanya, gitu ya. Nah, kalau ditanya bagaimana kita mengukur bahwa pendidikan itu sudah berhasil mengurangi kesenjangan sosial dan mengeluarkan anak dari lingkaran kemiskinan, cara mengukurnya itu ya karena kita sudah ada dalam, konteks yang sangat terbuka oleh karena perkembangan teknologi dan digital, itu membuat kita mampu menganalisa dengan sangat mudah gitu ya, dengan sangat mudah sehingga kita bisa lihat kenyataannya bahwa anak-anak yang ada di Jawa dengan anak-anak yang ada di daerah ujung timur dan ujung barat, itu tidak memiliki akses yang seperti yang diterima atau yang dinikmati oleh anak-anak kita yang ada di Jawa sini, begitu. Nah, kalau ditanya apa solusi konkretnya atau apa yang harus kita lakukan sebagai, eee, didik gitu ya, sebagai orang-orang yang punya tanggung jawab untuk melakukan perubahan dan perkembangan terhadap anak, hal yang pertama yang kita harus lakukan ya yakni kita lihat kepada, eee, apa yang seharusnya kita lakukan dan itu dimulai dari diri kita, gitu ya. Dimulai dari diri kita dengan, menyadari bahwa pendidikan itu adalah hal yang mutlak dinikmati oleh semua anak di Indonesia, tanpa terkecuali. Kita nggak bisa lagi memprioritaskan hanya di Jawa sini saja, tanpa melihat atau pura-pura tidak memperhatikan bahwa ada anak-anak di Indonesia Timur, ada anak-anak di bagian paling ujung barat itu tidak mendapatkan akses pendidikan yang sama, begitu. Sehingga ke depan kita harus memberikan masukan kepada pemerintah, kepada pihak-pihak stakeholder yang punya peran aktif untuk, ada dalam bagian perubahan supaya anak-anak secara keseluruhan bisa mendapatkan pendidikan dan itu mampu merubah dan membawa anak kepada pengembangan diri mereka, begitu. Yaitu yang saya bisa jawab. Jadi dengan kenyataan yang saya pernah lihat di Sabu itu menjadi hal yang miris sebenarnya. Cuman, ya saya tersanjung dengan apa yang pernah dilakukan oleh salah satu lembaga swasta gitu ya, yang mereka di sana itu, eee, punya gerakan begitu. Jadi ada lembaga yang bukan dari lembaga pemerintah, tapi mereka melihat anak itu sebagai hal yang penting sehingga mereka mencoba untuk
menjangkau anak-anak itu dengan memberikan akses pendidikan dengan caranya mereka. Bahkan sampai kepada hal-hal gizi pun itu diperhatikan gitu ya. Jadi kita pernah lihat bersama di daerah NTT itu sangat banyak PPA. PPA itu menjadi bagian yang sangat penting dalam pertumbuhan anak-anak di sana. Makanya di sana perubahan itu bisa terjadi oleh karena ada beberapa orang yang punya kerinduan untuk bisa menjawab kebutuhan anak, sehingga mereka masuk ke sana, mereka melakukan tindakan perubahan dari hal-hal kecil, sehingga pada akhirnya mereka bisa berdampak kepada anak-anak yang ada di sana, begitu. Iya, baik, terima kasih Pak Marex untuk, jawaban atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir, pertanyaan kedua, ini juga menjadi pertanyaan terakhir, karena kita cukup terbatas dengan waktu. Pak Marex, ini ada pertanyaan, bagaimana cara seperti penjelasan Pak Marex tadi di, poin tantangan gitu ya, tentang krisis guru yang inspiratif. Nah, bagaimana cara mengembalikan peran guru agar tidak hanya menjadi pengajar, tetapi menjadi pendidik sejati yang inspiratif, pendidik sejati yang inspiratif. Mengingat seperti yang tadi Bapak sampaikan, tantangannya ya ada krisis guru seperti itu. Bagaimana cara kita mengembalikan lagi peran guru, Pak? Iya, iya, kita perlu sadari bahwa ada banyak kurikulum yang menjadi produk dari bangsa ini, yang kemudian punya kerinduan untuk melakukan sebuah perubahan dalam pendidikan. Tapi kenyataan yang terjadi dan yang dialami di lapangan, justru perubahan kurikulum demi kurikulum itu bukan menjadi langkah solutif ya, langkah solutif yang pada akhirnya membuat para guru, para pendidik itu merasa lebih leluasa untuk mereka melakukan perannya dengan baik begitu. Sehingga bukan bukanlah menjawab apa yang jadi kebutuhan para guru atau para pengajar ini untuk menjadi pendidik yang benar. Sehingga pada akhirnya apa? Yang ada hanya beban atau tuntutan yang sifatnya administratif. Saya kasih contoh, dengan apa yang hari ini jadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh sekolah, sekolah itu harus berusaha menjaga kualitas dengan cara akreditasi dan lain sebagainya. Di dalamnya kita bisa memperhatikan guru itu punya beban yang sangat besar. Memenuhi semua administrasi yang ada, tapi mengabaikan tugas dan perannya yang utama, yakni mengajar dan mendidik. Sehingga dari situlah kita dapat memperhatikan persoalannya. Jadi hari ini banyak guru yang kehilangan perannya sebagai pendidik oleh karena dibebankan dengan hal-hal yang bukan menjadi tanggung jawab utamanya sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik yang benar atau pendidik yang sejati itu. Selain daripada itu kita juga perlu menyadari bahwa hari ini memang ada banyak guru yang tidak bisa menjadi pendidik yang inspiratif oleh karena ya tadi perubahan zaman gitu ya. Ada banyak guru yang hanya mau melihat kepada oh yang penting saya punya followers gitu ya. Saya punya pengikut gitu. Makanya banyak hari ini para guru kita mungkin dari segi sosial media itu inspiratif, tapi tidak bagi anak-anak. Justru itu menjadi gambaran yang berbanding terbalik, bahwa yang tadinya
guru inspiratif itu menjadi sebuah peran yang sangat diimpikan atau dinantikan oleh anak, itu tidak justru dirasakan oleh anak oleh karena guru hanya mau eksis di dunia digital dan kemudian mengabaikan peran yang sesungguhnya yang harus dia tunjukkan dalam dunia nyata bersama dengan anak-anak yang harusnya dia didik. Maka dari itu menjadi sangat penting untuk saya ingatkan kepada kita semua sebagai para pengajar pendidik. Ayo kembali kita ingat kepada panggilan kita. Kita ingat lagi kepada apa yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang guru. Kita punya tanggung jawab yang besar di hadapan Tuhan untuk membawa anak kepada arah langkah yang lebih baik. Kita bisa menginvestasikan tentang sebuah perubahan yang besar di dalam diri seorang anak. Maka dari itu, firman Tuhan katakan, barang siapa di antara kita yang menyesatkan, batu kilangan itu akan ditaruh di leher, lalu kemudian kita dibuang ke dalam laut. Jangan sampai kita ada dalam golongan yang seperti itu. Itu menjadi pengingat buat kita, supaya kita tidak boleh menjadi guru, pengajar, pendidik yang menyesatkan, yang tidak menginspirasi, yang pada akhirnya membawa anak kepada kegagalan. Nggak boleh. Kita harus ingat kepada panggilan kita, bahwa anak kita kepada hal yang benar, sehingga mereka bisa ke depan menjadi para pemimpin yang dapat membuat perubahan yang besar buat kita. Maka dari itu, kita sebagai guru harus mengevaluasi diri dalam peran kita sebagai guru. Baik, terima kasih Pak Marex untuk sharing pada malam hari ini. Luar biasa kita sudah dibekali dengan pemaparan yang Pak Marex sudah sampaikan dan juga jawaban-jawaban atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Pada sesi akhir di malam hari ini, saya persilakan kembali lagi kepada Pak Marex untuk closing statement. Dan setelah closing statement, setelah closing statement bisa langsung ditutup dalam doa. Saya persilakan, Baik. Pak. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan buat saya untuk berbagi dengan Bapak Ibu semua, para pendengar setia MPK di malam hari ini. Untuk mengakhiri materi yang saya sampaikan di malam hari ini, saya ingin mengakhirinya dengan beberapa pernyataan penting. Kita perlu menggarisbawahi bahwa masa depan bangsa kita ini ada di tangan anak-anak kita. Maka dari itu, dengan kita memberikan mereka pendidikan yang layak, itu berarti kita sedang menanam benih harapan bagi bangsa kita. Bahkan bukan hanya bagi bangsa kita, tapi juga bagi kerajaan Allah yang ada di bumi. Seperti yang pernah disampaikan oleh Yesus, gitu ya, dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya, ketika Tuhan datang, Tuhan hadir, Tuhan ingin supaya anak-anak itu dapat memiliki hidup dan kehidupan yang mereka boleh alami itu adalah kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Itu juga yang seharusnya menjadi harapan kita untuk anak-anak kita ke depan. Pendidikan yang layak itu adalah salah satu jalan untuk mewujudkan hidup yang berkelimpahan itu. Maka dari itu, mari kita sebagai para pemimpin, sebagai para guru, pengajar, pendidik, melihat anak-anak ini sebagai benih harapan yang pada akhirnya bisa berbuah dan kita bisa memetik apa yang hari ini kita tanamkan dalam kehidupan anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur karena malam hari ini Tuhan boleh melawat kami. Melalui materi yang hari ini boleh kami bahas bersama. Kiranya itu sungguh boleh menerangi hati pikiran kami. Membawa kami kepada sebuah refleksi bahwa anak adalah harapan bagi bangsa ini. Maka dari itu, kami sebagai para pemimpin, sebagai para pendidik, para guru, pengajar, punya tanggung jawab untuk memberikan akses yang seluas-luasnya bagi anak-anak kami untuk memperoleh pendidikan yang layak. Berkatilah setiap anak-anak-Mu supaya mereka boleh bertumbuh dalam kasih dan anugerah Tuhan. Bahkan berkati kami juga yang turut ambil bagian dalam mempersiapkan anak-anak kami ke depan untuk menjadi pewaris kerajaan Allah. Tuhan berkati kami, kiranya materi yang boleh kami diskusikan bersama di malam hari ini sungguh boleh menjadi berkat buat kami, dan kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati kami di dalam nama Yesus. Amin. Iya, sekali lagi terima kasih Pak Marex untuk sharing materi pada malam hari ini, luar biasa. Dan Bapak Ibu yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir, jangan lupa untuk di-share kepada rekan-rekan Bapak Ibu yang lainnya juga, supaya banyak orang juga diberkati melalui sharing materi yang sudah disampaikan melalui Pendeta Marex pada malam hari ini. Pendeta Marex, kami sekali lagi ucapkan terima kasih, dan Tuhan memberkati Bapak dalam setiap tugas tanggung jawab, pekerjaan pelayanan, juga keluarga. Tuhan berkati, supaya juga terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling. Terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan dengan topik dan narasumber yang berbeda. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.